Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Halimatus Sadiah. Saya dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview skripsi yang berjudul Konsep Pendidikan Agama Islam menurut Syekh Azhar Nuji dalam membentuk akhlak siswa. Guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Munawati MPD. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Masalah manusia diwajibkan belajar sejak lahir sampai dengan jelang kematiannya. Oleh karena itu, manusia wajib untuk mencari ilmu karena ilmu adalah pengetahuan kunci untuk menyelesaikan masalah, dan ilmu juga berfungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia. Dan ilmu membawa kita lebih terang karena ilmu itu bagaikan cahaya yang membuat kita hilang dari kegelapan saat ini yang terjadi di kalangan remaja atau siswa. Pendidikan agama Islam dipandang sebagai pelajaran yang tidak penting dan dikesampingkan. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sangatlah penting bagi pendidikan supaya peserta didik dapat menerapkan pelajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada saat ini banyak peserta didik yang seperti tidak tahu pelanggaran yang diterapkan oleh pendidikan agama Islam. Lalu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah terbagi dua, yaitu pendidikan agama Islam dipandang sebagai mata pelajaran yang dianggap tidak penting dan dikesampingkan. Yang kedua, hilangnya akhlak, norma, aturan hidup siswa terhadap lingkungan pendidikan. Lanjut, ada perumusan masalah. Bagaimana konsep pendidikan agama Islam menurut Syekh Azhar Nuji? Bagaimana pembentukan akhlak siswa menurut Syekh Azhar Nuji? Lalu ada juga tujuan penelitian. Untuk mengetahui seperti apa konsep-konsep pendidikan agama Islam menurut Syekh Azhar Nuji, untuk mengetahui pemikiran menurut Syekh Azhar Nuji dalam pembentukan akhlak siswa. Ada pula kegunaan penelitian, yaitu untuk menambah wawasan bagi manusia khususnya pembaca pada umumnya, sebagai sumbangan yang diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan dan membantu wawasan masyarakat di bidang ajaran Islam yang berkaitan dengan pendidikan dan juga bisa menerapkan pendidikan dan nilai-nilai pendidikan yang dibawakan oleh Syekh Azhar Nuji. Ada juga metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah diantaranya yaitu rasional atau bisa dibilang dengan masuk akal, empiris, dapat diamati oleh indera manusia, dan sistematis bersifat logis. Lalu selanjutnya ada pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil untuk kehidupan manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi atau bisa disebut dengan cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Lalu pendidikan agama Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam, seperangkat ajaran Islam, kehidupan manusia, ajaran
itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengarahan, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam berhubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Lalu ada pula tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah suatu berupa keadaan yang ideal yang terdapat pada peserta didik yang ingin dicapai oleh peserta didik. Misalnya, agar peserta didik menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan keterampilan yang dibutuhkan guna menopang kesuksesan hidupnya di masyarakat. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh pendidikan secara umum. Misalnya, pendidikan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang lebih sempit yang ingin dicapai setiap kali jenjang suatu pendidikan telah dicapai. Misalnya, tujuan kanak-kanak menjadikan anak didik yang secara fisik panca indera memiliki keterampilan dasar dalam menulis, membaca, menghitung, serta keterampilan bersosialisasi. Ada pula fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah memberikan tuntutan bagi manusia untuk beramal dan berbakti dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ilmu yang amaliyah atau ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, serta amal yang ilmiah dan praktek pembuatan nyata yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Karena dasar pendidikan Islam diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam, pada dasar-dasar agama Islam yang berpijak pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah, serta seluruh perangkat kebudayaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakat yang tidak bertentangan dan dengan ajaran Islam. Maka pendidikan Islam dapat memberikan fungsi yang sangat prinsipil, yaitu penghormatan kepada akal manusia, memelihara kebutuhan sosial. Di samping itu dapat menjadi sarana transformasi kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. Lalu ada kurikulum pendidikan agama Islam. Menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Kurikulum dalam pandangan modern adalah semua yang secara nyata menjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak dari suatu yang aktual, yang nyata, yaitu yang aktual terjadi di sekolah dalam proses belajar. Di dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar seperti berkebun, olahraga, pramuka, dan pergaulan. Semua itu adalah pengalaman dan bermanfaat. Pandangan modern berpendapat bahwa semua pengalaman adalah kurikulum. Lalu ada riwayat hidup Syekh Azhar Nuji. Mengenai siapa Syekh Azhar Nuji, sedikit literatur yang mengungkap riwayat hidupnya sebagai gambaran dari beberapa referensi yang dikutip oleh
Rizwadi dapat diketahui namanya adalah Burhan al-Islam Az-Zarnuji atau Burhan atau Urhan ad-Din Az-Zarnuji. Dia lebih dikenal sebagai Az-Zarnuji berasal dari kata Zarnuj, yaitu satu negeri daerah yang menurut Al-Quraish berada di Turki dan menurut Yakurt terletak di Turkistan di seberang sungai Tigris. Ia hidupnya pada masa-masa akhir kekhalifahan Abbasiyah ke-11 kedua dan meninggal di sekitar tahun 620 Hijriah. Dari sini dapat diketahui bahwa Syekh Az-Zarnuji dalam masa hidupnya, dalam masa kejayaannya, ilmu pengetahuan di mana banyak didapati pusat studi baik di timur maupun di barat. Pendidikan pada masa itu pun sangat pesat. Lalu ada juga pemikiran Syekh Az-Zarnuji tentang pendidikan. Dimulai sejak awal Daulah Abbasiyah, gerakan intelektual telah digalakan, yaitu dengan menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan Yunani seperti filsafat, logika, sejarah kedokteran, dan sebagainya, dengan mendirikan pusat-pusat studi atau bisa disebut dengan lembaga pendidikan, baik madrasah maupun lembaga pendidikan tinggi seperti Bait al-Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Tidak hanya sedikit lembaga perjalanan, tetapi telah berkembangnya menjadi pusat studi Islam terbesar saat itu. Namun demikian, pada berkembangnya selanjutnya Syekh Az-Zarnuji melihat banyak di antaranya mereka yang tekun menuntut ilmu tetapi tidak dapat memetik manfaatnya, yaitu mengamalkan dan menyiarkan ilmu tersebut. Hal ini menurut Syekh Az-Zarnuji disebabkan karena mereka salah jalan dan tidak memenuhi syarat-syarat bagaimana mustinya. Oleh karena itu, alasan inilah Syekh Az-Zarnuji menjabarkan tata cara dalam menuntut ilmu agar dapat meraih kesuksesan. Lalu ada juga karya-karya Syekh Az-Zarnuji. Kitab hidupnya pada abad ke-6 sampai ke-7 Hijriah. Tentu masih banyak kitab karangan yang lain. Boleh jadi manuskripnya hilang dari museum penyimpanan sebelum sempat diterbitkan atau turut dihancurkan dalam peperangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan yang terjadi di abad itu juga. Lalu ada konsep pendidikan agama Islam menurut Syekh Az-Zarnuji. Konsep pendidikan yang diungkapkan oleh Syekh Az-Zarnuji yaitu merupakan konsep pendidikan yang syarat dengan nilai-nilai yang baik yang bersifat normatif, meski tidak sedikit ungkapan-ungkapan tentang konsep pendidikan yang bersifat praktis. Oleh karena itu, konsep Syekh Az-Zarnuji ini justru sangat mudah dipahami dan dapat diaktualisasikan dalam ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda. Pada zaman modern di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju pesat, ini menyebabkan nilai moral tampak mulai menipis selain dengan nilai-nilai budaya leluhur dan secara perlahan mulai bergeser dan digantikan oleh nilai budaya yang buruk. Lalu ada juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri individu maupun bangsa. Tetapi penting untuk segera dikemukakan bahwa pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak, rumah tangga dan keluarga, sekolah, lingkungan sekolah lebih luas atau bisa disebut dengan masyarakat. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan education.
network yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika Islam, dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai terbuka untuk perdebatkan. Terus ada juga pembentukan akhlak siswa menurut Syekh Az-Zarnuji. Menurut Syekh Az-Zarnuji, pendidikan akhlak adalah menanamkan akhlak mulia serta menjauhkan akhlak yang tercela dan mengetahui gerak-gerik hati yang dibutuhkan dalam setiap keadaan. Ini wajib diketahui seperti tawakal, inabah, taqwa, ridha, dan lain-lain. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bermuamalah dengan orang lain, bagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani yang dinukil dari Al-Qurtubi yang dikutip oleh Al-Finor Rahmad, yang bahwa akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bermuamalah dengan orang lain, baik sifat terpuji maupun sifat tercela. Syekh Az-Zarnuji juga berpendapat bahwa ilmu itu memuliakan pemiliknya, karena ilmu adalah perantara kebaikan dan ketakwaan untuk mengangkat derajat di samping penciptanya, dan kebahagiaan yang abadi. Ilmu sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat manusia seperti takabur, tawadhu, lemah lembut, berlebih-lebihan, pelit, pengecut. Maka dengan ilmu tersebut, manusia akan membedakan mana yang mulia dan mana yang tercela. Lalu, dan yang terakhir ada juga kesimpulan. Pada bagian akhir pembahasan penulisan dalam skripsi ini, penulis akan mengambil sebuah kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah ditulis sesuai dengan tujuan dan penulisan skripsi ini. Yang pertama, konsep pendidikan yang diungkap oleh Syekh Az-Zarnuji yaitu merupakan konsep pendidikan yang syarat dengan nilai-nilai baik yang bersifat normatif. Meskipun tidak sedikit ungkapan-ungkapan tentang konsep pendidikan yang bersifat praktis, oleh karena itu pendidikan Syekh Az-Zarnuji ini justru sangat mudah dipahami dan dapat diaktualisasikan dalam ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda. Bisa melalui berbagai metode yang dilakukan oleh Syekh Az-Zarnuji sebagai berikut: metode belajar, pendidikan karakter. Lalu ada juga yang kedua, pembentukan akhlak siswa. Menurut Syekh Az-Zarnuji, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulub, yang menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan arti kata budi pekerti atau kesusilaan atau sopan santun. Akhlak merupakan ajaran tentang perilaku atau sopan santun, atau dengan kata lain, akhlak dapat disebut sebagai aspek ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia. Menurut Syekh Az-Zarnuji, pendidikan akhlak adalah menanamkan akhlak mulia serta menjauhkan akhlak yang tercela dan mengetahui gerak-gerik yang dibutuhkan dalam setiap keadaan. Ini wajib diketahui seperti tawakal, inabah, taqwa, ridha, dan lain-lain. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bermuamalah dengan orang lain, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani yang dinukil dari Al-Qurtubi yang dikutip oleh Al-Finor Rahmad, bahwa akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bermuamalah dengan orang lain, baik sifat terpuji maupun sifat tercela. Syekh Az-Zarnuji juga berpendapat bahwa ilmu itu memuliakan pemiliknya, karena
Ilmu adalah perantara kebaikan dan ketakwaan untuk mengangkat derajat di samping penciptanya dan kebahagiaan yang abadi. Ilmu Ilmu sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat manusia seperti takabur, tawadhu, lemah lembut, berlebih-lebihan, pelit, pengecut. Maka dengan ilmu tersebut manusia akan bisa membedakan mana yang mulia dan mana yang tercela. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.